siap. Ingin bangun tempat wisata. Nah, saya salah satu jadi project manager di sini. Betul. Tahun 2010, 2012 project wisata ini selesai. Sama Bapak Pak Yosutomo saya untuk menetap di sini. Oh gitu. Ya, menetap. Saya juga bingung waktu itu. Saya Ngapain? tidak punya background wisata. Tapi bilang Bapak harus belajar. Memang Pak Yos selaku Luas. untuk luas area ini keseluruhannya ada 98 hektar. Oh, Jadi terbagi dua. Area yang sudah kami garap ini Lamaru itu ada 38, sisanya di area Tritik, Pak. Tritik yang dibilang itu adalah Ini yang lagi dibangun jembatan ini. Jembatan itu namanya Pantai Haji Muhammad Yosutomo. Sungai Haji Raden. Tapi sananya Pantainya Pantai Haji Muhammad Yosutomo. Ya, Tritik. Nah itu jembatan itu berapa sih kekuatannya? Jembatan ini kapasitas sampai 25 ton. 25 ton ya. Luar biasa. Tapi ini bukan dari pemerintah bukan ya? Bukan. Hasil budidaya Ya. dari sini, pengelolaan ini yang dilakukan selama ini ya luar biasa ini. Terus setelah jembatan ini kira-kira berapa lama ini selesai? Jembatan perkiraan sekitar bulan 2, bulan 3 udah selesai. Udah selesai. Ya, Selesai. Terus apa? Rencana Abah aja. Bapak ingin bangun di sini di area perbatasan Manggala. Jadi tanah Bapak ini ada sebelahnya tanah punyanya Jat. Di tanah Bapak ini sebelahnya itu ada tanah punyanya Tommy Soeharto. Ini pas bersampingan dengan tanahnya Bapak ini. Luas dulu ini. Kurang lebih 10 hektar. Nah di situ Bapak ingin bangun satu villa lagi, 2 lantai. Nah ini yang sedang berjalan apa? Ini ada gazebo ini gazebo ini. Ini yang gazebo lagi dibangun. Ini juga ada di atas ini Pak, depan kantor ini. Ada musolanya yang dikatakan mau bikin musola mana? Musola ini. Oh ini. Ya. Oh Musola. gede ini. Lagi direvisi. Lagi direnovasi. Gazebo. Ini sudah 80% proyek gazebo-nya Pak. Tapi saya anggap Pak Tony sukses loh bisa mengelola. Amin. Ya artinya kan berkembang. Saya tadi berpikir ketika membangun ini uangnya dari Pak Yos lagi, bukan ini hasil dari Hasil dari pengembangan. Mantap. Disupport oleh Pak Yos. Iya betul. Jadi kami bisa begini karena dimotivasi terus sama Pak Yos. Iya. Apalagi nih kira-kira apa ada apa kesulitan yang paling luar biasa apa coba? Kalau kesulitan ada ya tetap kesulitan pasti ada. banyak Ya. contohnya listrik mati Betul kesulitan tapi suka duka semua itu ada Pak. iya cantik artinya gitu kan kayak ini mau nggak mau turun tangan sendiri ya. Ya. Dipaksakan untuk turun apa memang punya prinsip kebetulan harus ikut sama orang lain. Jadi kalau kita kerja ada anak-anak di situ termotivasi dia lebih cepat ya. Betul. Iya, ini salah satu rintangan otomatis kan. Aduh. Kebetulan lagi ramai listrik padam. Wah, ini cakep banget itu. Cakep. Cobaan kan Bang, ya. Cakep. Ya. Itu serius salah satu suka duka yang kita alami ya. Jadi tahun 2026 awal Pak Yos sudah bangun gazebo lagi Pak. Rencana 3 lantai. Jadi tiap hari ditelepon terus. Setiap saat. Tanyain lagi. Setiap saat. Videonya mana lagi? Video, gambar. Iya. Tapi itulah yang bikin kita punya inspirasi Pak Bambang. Betul. Sebentar di video mau nggak mau kita harus disiapkan lebih cepat. ya. Betul. Cakep. Jepang mana Jepang? Ini benteng Jepang. Sejarahnya gimana tuh? Ini ada benteng Jepang. Jadi di sini ada beberapa situs peninggalan Jepang.
Salah satunya ada di Pantai Lemarus, Pak. Hmm. Di luar dari Pantai Lemarus ini, tetangga kami di Manggar. sebelah, sebelum Manggar itu ada makam Jepang lagi. Jadi kalau nanti Pak Bambang ada waktu, kita bisa berkunjung ke sana, sama-sama kita lihat. Siap. Kondisi situasi ekonomi dalam kondisi goyang di sini tetap bergerak, itu hebat. Stabil. Iya, itu hebat di mata orang lain. Nah, yang saya bilang, kenapa? Kalau orang banyak belajar tentang kepemimpinan seorang Bapak A.M. Yasuto, ini sebenarnya paling tepat. Karena seorang pengusaha adalah tidak rubahnya seperti presiden. Betul nggak? Bagaimana dia mengatur sistem, bagaimana itu berjalan, bagaimana itu yang namanya disiplin, bagaimana untuk belajar, untuk jujur, itu yang paling berat. Sampai Abayo sendiri bilang, ya Tuhanku, kalau aku mau korupsi, matikan saja aku. Ada nggak yang berani begitu? Ya. Dia bukan lagi bicara sama manusia. Nah, itu kan bagian motivasi. Nah, itu. Nah, saya lihat kok jalan terus. Yang saya tadi awalnya saya berpikir jembatan itu, wah ini proyek pemerintah nih. Ternyata tidak. Nah, cakep. Begitu loh. Luar biasa. Itu yang buat saya senang. Nah, ini. Ini salah satu juga tujuan destinasi wisata untuk kita kembangkan di area itu. Iya. Artinya kan bagaimana penghubung. Pak Yos itu selalu lebih memperhatikan masyarakat, dampaknya buat masyarakat. Jadi salah satu kita bangun jembatan ini, sebelum kita bangun, beliau yang selalu ingatkan kita, panggil masyarakat sebelum kamu bangun. Siapa yang terdampak? Para nelayan, tokoh-tokoh masyarakat, keinginan bersama apa supaya kita bisa ciptakan jembatan. Pembauran ya. Iya. Jadi kita bangunnya ini malah didukung oleh tokoh-tokoh karena masyarakat, itu sistem, para nelayan. itu adab, itu bagaimana anggah inggih tumbuh kata orang Jawa. Artinya bagaimana ketika kita perlu ini, pertama yang diperhatikan adalah lingkungan. Kebanyakan lingkungan itu tidak dalam perhatian, maka akhirnya menjadi persoalan besar. Nah, kalau di sini memang Abah luar biasa ya. Bahkan pekerjanya pun sepertinya tidak ada kata pensiun. Iya, betul nggak? Ada yang sejarah sudah membuktikan itu. Oh iya dong, ada yang 50 tahun. Karena apa juga bilang, ya ngapain dia itu, biarin aja kalau masih mau kerja saja kan. Nah, itu kan artinya itu kemanusiaannya begitu tinggi. Luar biasa. Terima kasih.